Hai, selamat datang di channel ini. Hari itu adalah pagi yang sangat dingin di daerah Everett, Kansas, Amerika Serikat. Sebuah kota pertanian pedesaan. Seperti begitu banyak ratusan komunitas di seluruh Amerika bagian barat. Saat itu sedang Perang Dunia Pertama. Penduduk di kota-kota kecil tidak asing dengan kerja keras. Bahkan pekerjaan sudah diserahkan kepada anak ketika mereka baru lahir. Begitulah kehidupan keluarga Cunningham. Sang ayah, Henry Glenn Cunningham, bekerja sehari-hari sebagai seorang pembor sumur air. Pada tanggal 4 Agustus 1909, lahirlah Glenn Furniss Cunningham. Glenn memiliki dua saudara laki-laki, Raymond dan Floyd, dan dua saudara perempuan, Margery and Lita. Pada saat dia berusia 6 tahun, Glenn kecil sudah bekerja. Di pagi yang dingin itu, Glenn bersama Floyd, saudaranya, ditugaskan untuk berjalan hampir 2 mil ke sebuah gedung sekolahan untuk menyalakan tungku api. Dengan begitu, ruangan di dalam akan menjadi hangat pada saat guru dan para siswa lain tiba. Begitu tiba di gedung sekolah, mereka langsung bekerja seperti biasa, yaitu mengisi tungku api dengan kayu bakar sampai penuh. Kemudian mengambil kaleng minyak tanah dan menuangkan minyak tanah tersebut ke kumpulan kayu bakar. Minyak tanah dapat mempercepat proses pengapian. Selain itu, resapan minyak tanah cukup untuk memungkinkan api membakar kayu sampai habis. Namun pagi itu terjadi sesuatu yang sangat fatal. Setelah mereka selesai menuangkan minyak tanah ke kumpulan kayu, Floyd menyalakan korek api dan menjatuhkannya ke dalam tungku. Seketika itu, tiba-tiba api langsung membesar dan terjadilah ledakan. Floyd salah mengisi kaleng minyak tanah dengan bensin. Kedua anak laki-laki itu jatuh ke tanah oleh karena ledakan yang terjadi. Mereka menggeliat kesakitan. Kobaran api langsung membesar dan membakar seluruh ruangan depan dari gedung sekolah. Glenn yang sedang berada di pintu menyadari bahwa Floyd masih di dalam. Glenn berlari masuk untuk menyelamatkannya, tapi dia gagal. Bahkan kedua kakinya terbakar hebat, menjadi lumpuh, dan tidak bisa merasakan apapun. Floyd Cunningham meninggal 2 minggu kemudian, sementara Glenn mengalami luka parah. Dokter menyarankan agar kedua kakinya diamputasi. Tapi sambil menangis, Glenn memohon agar kakinya tidak dipotong. Orang tuanya tidak tega dan menuruti keinginannya, sehingga kakinya selamat dari amputasi. Dalam hatinya, Glenn yakin suatu saat dia dapat berjalan lagi. Kedua kaki Glenn bengkok
semua jari kaki kirinya hilang. Setelah perban dibuka, kedua orang tuanya bergiliran mengurut kakinya setiap hari, meskipun hampir tidak ada perubahan. Tapi beberapa bulan kemudian, Glenn mencoba berdiri dan berjalan dibantu ayahnya. Kakinya tetap diurut setiap hari. Dan kemudian Glenn Cunningham yang tadinya kata dokter tidak mungkin dapat berjalan lagi, kini bisa berjalan. Glenn mulai berlari pada setiap kesempatan. Ia berlari ke sekolah. Ia berlari ketika mengikuti paduan suara. Ia berlari ke toko daging. Ia berlari di lapangan. Ia berlari mencari kayu bakar. Meskipun keluarga Cunningham meninggalkan Kansas untuk bekerja di ladang melon dan jerami di Colorado, mereka kembali ke negara bagian asal mereka pada tahun 1922. Cunningham bersekolah di sekolah menengah Elkhart, di mana dia berpartisipasi dalam sepak bola, bola basket, lari, ataupun bernyanyi. Kebangkitan Cunningham dimulai di awal musim panas tahun 1919 ketika dia pertama kali mencoba berjalan lagi, kira-kira 2 tahun setelah kecelakaan itu. 5 tahun kemudian, ketika ia berumur 13 tahun, ia memenangkan gelar juara lari di Morton Country Fair. Sejak itu, ia semakin sering mengikuti kejuaraan lari dan selalu berhasil menjadi pemenang. Glenn Cunningham menjadi juara lari bukan karena kakinya kuat. Bahkan kaki itu pernah hampir dibuang. Glenn menjadi juara karena ia berlari pada saat semua orang berjalan. Glenn Cunningham berkompetisi di acara 1.500 meter di Olimpiade musim panas tahun 1932 dan tahun 1936. Masing-masing finish di urutan keempat dan kedua. Pada saat berada di kapal melakukan perjalanan dari Amerika Serikat ke Jerman pada tahun 1936, dia terpilih sebagai atlet paling populer oleh sesama peserta Olimpiade. Cunningham memenangkan medali Sullivan tahun 1933 atas prestasinya dalam lari jarak menengah. Pada tahun 1934, dia mencetak rekor dunia untuk lari 1 mil dengan catatan 4 menit 6 detik 0.8 second yang bertahan selama 3 tahun. Dia juga mencetak rekor dunia di nomor 800 meter pada tahun 1936 dan lari 1 mil pada tahun 1938. Glenn Cunningham memiliki sikap yang sangat positif. Dia tidak pernah menyerah, serta keyakinannya yang sangat kuat kepada Tuhan. Ayat Alkitab favoritnya adalah Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Selama Anda yakin bisa melakukan sesuatu, hal itu bukan hal yang mustahil. Anda membatasi diri Anda secara mental, bukan secara fisik. Itulah salah satu kutipan kata-kata dari Glenn Cunningham pada sebuah wawancara tahun 1970-an. Teman, Glenn Cunningham telah membuktikan kepada dunia
bahwa rasa sakit yang kita rasakan tidak akan bisa menahan tekad dan keinginan kita yang kuat. Dengan bekerja keras, melakukan hal yang berbeda dari orang lain, Glenn Cunningham tetap berlari walaupun orang lain berjalan. Keyakinan Glenn kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan baru, bahkan ketika kita terjatuh, pasti akan bangkit kembali. Teman, lanjutkan semua perjuangan hidupmu. Tetaplah berlari seperti Glenn Cunningham.